Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjian Ashari dari kelas 13 Kimia Analisis 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis air tercemar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ada sifat dan keistimewaan air. Yang kedua ada keberadaan sumber dan penggunaan air. Yang ketiga ada tentang air tercemar. Yang keempat ada parameter fisika dari air. Yang kelima ada parameter biologi dari air. Yang keenam ada parameter kimia dari air. Dan yang terakhir nanti saya akan menjelaskan mengenai bagaimana prosedur analisa BOD di tempat PKL saya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sifat dan keistimewaan dari air. Air sendiri merupakan senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain. Rumus kimia dari air adalah H2O, yang artinya setiap molekulnya mengandung satu oksigen dan dua atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Sifat dan keistimewaan air yang pertama adalah dapat berubah wujud. Air bisa berubah wujud sesuai dengan kondisi yang dimilikinya. Sifat ini juga dimiliki oleh benda padat maupun benda gas. Sifat air yang bisa berubah wujud kerap kali dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya adalah ketika air dipanaskan dalam suhu tertentu, dalam jangkauan waktu tertentu, bisa berubah menjadi uap. Adanya uap inilah yang merupakan wujud dari benda gas. Selain itu, ketika air didinginkan di dalam lemari pendingin akan berubah menjadi es. Sifat air yang kedua adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi air ini dapat mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Hal ini mungkin bisa sama dengan gaya gravitasi bumi yang menimpa benda lainnya yang ada pada bumi, yaitu berpindah dari tempat tertinggi menuju ke tempat lebih rendah. Contohnya adalah air yang ada di sungai dan air terjun. Air di area air terjun akan mengalir dari ketinggian tertentu yang jauh dan akan menuju ke tempat yang lebih rendah. Sifat yang ketiga adalah meresap melalui celah-celah. Air merupakan benda yang begitu fleksibel atau kerap juga disebut dengan istilah liquid, di mana salah satu sifat yang dimiliki oleh air adalah bisa meresap melalui celah-celah kecil. Nah, celah-celah kecil ini bisa kita temukan di berbagai macam tempat. Contohnya, air yang kita tuangkan di atas permukaan tanah dengan kondisi kering, lama-kelamaan air tersebut akan habis. Hal ini bisa terjadi karena air di dalam tanah memiliki celah yang begitu kecil hingga dapat digunakan oleh air untuk meresap. Sifat yang keempat dari air adalah adanya sifat kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Secara mudahnya, kapilaritas ini biasa disebut dengan gaya. Perlu diketahui, jika air bisa bergerak menuju ke atas melawan gaya gravitasi bumi dengan bantuan gaya kapilaritas. Jika sebelumnya kita juga sudah tahu jika salah satu sifat air adalah mengalir dari tempat tertinggi menuju ke tempat yang lebih rendah, maka air juga memiliki suatu gaya yang bisa melawan gaya gravitasi bumi itu sendiri. Air mempunyai sifat kapilaritas dapat dibuktikan dengan saat kita mengamati sebuah peristiwa kain yang terkena oleh air yang mengenai kain hanya di bagian ujungnya saja. Tapi lama-kelamaan, air tersebut akan membasahi semua bagian kain, walaupun bagian tersebut berada di tempat yang lebih tinggi. Yang kelima, sifat air yaitu memiliki permukaan yang tenang atau datar. Air memiliki permukaan yang datar dan tenang pada tempat manapun dan kemiringan tertentu. Dapat dilihat pada kolam maupun danau, di mana air yang ada dalam area tersebut tidak mengalir, serta memiliki sifat yang datar. Sifat air yang berikutnya adalah bisa melarutkan beberapa zat. Sifat ini merupakan sifat yang paling populer yang dimiliki oleh air, di mana kita dengan mudah menemukan sifat air ini dalam kehidupan sehari-hari. Air dengan sifat ini
sering dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita membuat air gula, gula yang dimasukkan ke dalam air kemudian diaduk, gula tersebut gampang sekali larut pada air sehingga membentuk minuman air gula. Sifat yang ketujuh yang dimiliki oleh air adalah air akan menempati ruang. Air ini adalah suatu benda yang fleksibel. Artinya air ini dengan mudah berubah bentuk sesuai dengan wadah yang menampungnya. Sifat air selanjutnya adalah air memiliki massa. Apa itu massa? Massa atau berat adalah salah satu sifat yang akan dimiliki oleh semua jenis benda. Tentunya sifat tersebut akan dimiliki oleh benda cair seperti air. Sifat yang terakhir adalah air selalu menekan ke segala arah. Ini bisa dibuktikan dengan cara ketika air ditumpahkan ke atas permukaan yang datar, maka air tersebut akan menyebar ke segala penjuru, baik itu ke sisi kanan, kiri, maupun ke belakang. Semua area tersebut akan terkena air, serta porsi air yang menyebar adalah sama. Topik yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai keberadaan, sumber, dan penggunaan dari air. Air adalah sumber kehidupan semua makhluk di bumi. Sekitar 71% atau hampir seluruh permukaan bumi tertiup air. Air di bumi diperkirakan berjumlah 326 juta mili kubik atau 1.332 miliar kilometer kubik. Air memiliki siklus hidrologi, sehingga jumlah air di bumi tidak berkurang. Perlu kalian tahu, air di permukaan bumi selalu mengalami perputaran atau sirkulasi yang biasa disebut dengan siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini berlangsung sepanjang waktu. Singkatnya, siklus air atau siklus hidrologi adalah proses perputaran atau daur ulang air yang berurutan secara terus-menerus. Nah, dengan adanya siklus air, maka jumlah air di permukaan bumi relatif tetap. Sumber dan penggunaan. Yang pertama adalah air permukaan. Apa itu air permukaan? Air permukaan ini merupakan air hujan yang mengalir di atas permukaan bumi. Selama pengalirannya, air permukaan ini mendapat pengotoran dari lumpur, batang-batang kayu, daun-daun, dan sebagainya. Air permukaan adalah air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber atau bahan baku air minum. Selain itu juga air permukaan biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasak, mencuci, mandi, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada air tanah. Air tanah adalah air yang keberadaannya di bawah permukaan tanah. Air tanah ini adalah sumber air yang utama, tapi bukan satu-satunya untuk sumber air minum. Air tanah adalah air yang keluar dengan sendirinya ke permukaan. Mata air yang bersumber dari tanah dalam tidak dipengaruhi dan kualitas dan kuantitasnya sama dengan keadaan air di dalam tanah. Air tanah yang berada di dalam tanah harus digali atau dibor untuk mendapatkannya, agar air keluar ke permukaan tanah. Nah, pada umumnya air tanah ini berasal dari air hujan yang melalui proses infiltrasi secara langsung atau tidak langsung dari air sungai, danau, rawa, dan genangan air lainnya. Air tanah ini biasanya digunakan sebagai sumber pembangkit listrik. Selain itu, digunakan juga untuk memenuhi berbagai keperluan rumah tangga, seperti mandi, memasak, minum, dan mencuci. Selain itu, pada pertanian digunakan sebagai irigasi untuk sawah. Ketiga, ada air hujan. Hujan sendiri ini dikarenakan proses penguapan, terutama air permukaan laut yang naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan kemudian jatuh ke permukaan bumi. Nah, selama proses penguapan tersebut berlangsung, misalnya saat butiran hujan jatuh ke permukaan bumi, sebagian butiran hujan lainnya akan menguap sebelum sampai di permukaan bumi. Sebagian lainnya akan tertahan pada tumbuhan dan oleh matahari akan diuapkan kembali ke atmosfer. Untuk air hujan yang sampai di bumi akan mengisi cekungan
kubangan di permukaan bumi dan sebagian akan mengalir di permukaan bumi. Yang terakhir ada mata air. Mata air ini adalah air tanah yang dapat mencapai permukaan tanah melalui celah bebatuan karena adanya perbedaan tekanan. Mata air bersumber dari deposit air tanah yang memiliki tekanan tertentu dan keluar melalui dasar permukaan tanah melalui celah batuan. Karakteristik dari mata air ini sendiri meliputi air tanah, yaitu bebas bakteri patogen bila cara pengambilannya baik, dapat langsung diminum tanpa pengolahan khusus, dan banyak mengandung mineral. Pemanfaatan dari mata air ini sendiri sangat beragam, seperti untuk air minum, irigasi, perikanan, untuk objek wisata, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai air tercemar. Air tercemar adalah air yang sudah tidak bersih atau tidak murni lagi dan tidak bisa lagi digunakan sesuai peruntukannya. Pencemaran air ini biasanya disebabkan karena masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Contoh kegiatan manusia yang membuat air tercemar seperti membuang sampah langsung ke sungai, dan masih banyak lagi. Parameter fisika dari air yang pertama adalah warna. Air yang alami yang sama sekali belum mengalami pencemaran, air tersebut berwarna bening atau sering dikatakan tak berwarna. Yang kedua adalah bau dan rasa. Alami yang sama sekali belum tercemar dikatakan tidak berbau dan tidak berasa. Air yang berbau sudah pasti menimbulkan rasa yang tidak menyenangkan. Yang ketiga adalah kekeruhan. Nah, kekeruhan air ini disebabkan oleh adanya zat padat yang tersuspensi, baik yang bersifat anorganik maupun yang organik. Yang keempat adalah suhu. Air ini dalam kondisi normal, suhunya lebih rendah dibandingkan dengan suhu lingkungan. Karena itulah, air akan terasa dingin saat disentuh. Nah, jika dalam kondisi normal suhu air terus berubah, dapat dikatakan air tersebut sudah tercemar. Yang kelima adalah total padatan tersuspensi, atau biasa disebut dengan TSS. Total Suspended Solid. TSS ini adalah bahan-bahan tersuspensi yang tertahan pada saringan milipore dengan diameter pori 0,45 mikromili. Parameter yang kedua yaitu parameter biologi. Yang pertama adalah plankton. Kelimpahan plankton yang terdiri dari fitoplankton dan zooplankton diperlukan untuk mengetahui kesuburan suatu perairan yang akan dipergunakan untuk kegiatan budidaya. Yang kedua ada bentos. Bentos ini adalah organisme yang hidup di dekat dasar sungai atau dikenal sebagai zona bentik. Mereka hidup di dekat sedimen, baik itu batu, lumpur, pasir, dan lain-lain, dan beradaptasi dengan tekanan air dalam serta arus perairan yang deras. Parameter biologi yang ketiga adalah nekton. Nekton ini adalah kelompok organisme yang tinggal di dalam kolam air atau water column, baik di perairan tawar maupun laut. Yang keempat ada neuston. Neuston adalah istilah untuk organisme yang mengapung di atas air, atau biasa disebut epineuston, atau tinggal tepat di bawah permukaan, disebut hyponeuston. Contoh neuston adalah kumbang, protozoa, bakteri, laba-laba, serangga air, dan jellyfish. Yang terakhir adalah perifiton. Perifiton diartikan sebagai sekumpulan organisme yang berukuran mikro, yang menempel atau menetap pada suatu substrat. Nah, kelompok ini bergerak lambat atau merayap atau merangkak pada substrat tertentu. Parameter air berikutnya yaitu parameter kimia.
Parameter kimia air ini merupakan senyawa kimia baik organik maupun inorganik yang berada di perairan. Pertama adalah bahan pencemar kimia organik berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme. Jika jumlah bahan organik dalam air sedikit, maka bakteri aerob mudah memecahkannya tanpa mengganggu kadar oksigen terlarut. Dan jika jumlah bahan organik dalam air banyak, maka bakteri pengurai dapat berlipat ganda. Akibatnya, banyaknya pasokan makanan, dan hal ini yang akan menyebabkan penurunan tingkat oksigen terlarut dalam air. Untuk parameter organik, yaitu altrin dan dialtrin, benzo, piren, klordan, kloroform, diklorodipenil, trikloroetan, dan deterjen, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua, menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2008, bahan pencemar kimia anorganik meliputi DO, BOD, COD, dan amonia atau NH3, total fosfat sebagai B, arsen, kobalt, dan lain-lain. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai analisa BOD. Analisa BOD ini saya kerjakan atau saya laksanakan di tempat PKL saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu analisa BOD. Analisa BOD ini sebagai parameter pencemaran air. Dilansir dari US Geological Survey, BOD adalah nilai oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri dan mikroorganisme pada saat mereka mengurai bahan organik dalam kondisi aerob. Aerob ini adalah membutuhkan oksigen pada suhu tertentu. Kandungan BOD yang tinggi akan menandakan minimnya oksigen yang terlarut yang terdapat di dalam perairan. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap kematian organisme perairan, seperti ikan akibat kekurangan oksigen terlarut. Nah, semakin tinggi nilai BOD akan menunjukkan makin buruknya kualitas dari suatu air. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah atau prosedur analisa BOD. Saya mengerjakan atau melakukan analisa BOD pada sampel air sumur di tempat PKL saya. Langkah yang pertama yaitu sampel diambil sebanyak 70 ml dan dianjurkan 10 kali. Dianjurkan 10 kali ini dengan cara ketika sampel sudah diambil sebanyak 70 ml, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 ml dan ditanda bataskan dengan Aquades, kemudian dihomogenkan. Kemudian setelah sampel air sumur ini sudah diencerkan dan sudah homogen, dimasukkan ke dalam 4 botol BOD. Jadi sampel air sumur ini ada 2 macam. Setiap macam dimasukkan ke dalam 2 botol BOD. Dan total sampel air sumur ada 2 macam sehingga total botol BOD untuk sampel air sumur ada 4. Dan juga dimasukkan Aquades pada botol BOD. Dimasukkan ke dalam botol BOD ini ada 2 botol BOD ya. BOD ini diberi kode. Jadi untuk tiap macam air sumur kan ada 2. Satu macam anggap saja kode A dan satu macamnya lagi kode B, dan untuk BOD yang di Aquades disebut blanko. Untuk kode A ada 1A dan 2A. Untuk kode B ada 1B dan 2B. Untuk blanko ada 1BL dan 2BL. Jadi singkatnya tiap sampel ini ada di dalam 2 botol BOD. Begitupun untuk yang blanko. Selanjutnya, untuk botol BOD dengan kode 1A, 1B, dan 1BL ditambahkan 1 ml larutan MnSO4 dan 1 ml larutan alkali azida. Kemudian dikocok dan didiamkan selama 10 menit. Dapat dilihat pada foto sebelah kiri itu adalah
sampel air sumur setelah ditambahkan MnSO4 dan alkali azida, dan kemudian didiamkan 10 menit. Terdapat endapan berwarna coklat di bawah. Setelah didiamkan selama 10 menit, kemudian ditambahkan dengan 1 mili asam sulfat pekat dan dikocok sampai larut, yang kemudian dipindahkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml dan dikocok lagi. Setelah dipindahkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml, kemudian ditirasi dengan Na2S2O3 dengan konsentrasi 0,025 N sampai warna kuning pucat. Kemudian ditambahkan indikator amilum 1 mili sehingga larutan menjadi warna biru. Dapat dilihat pada gambar yang sebelah kiri adalah saat sampel atau larutan sebelum dititerasi dengan larutan Na2S2O3, dan gambar yang tengah adalah gambar yang kedua ini saat sampel sudah berwarna kuning pucat karena dititerasi dengan Na2S2O3, yang kemudian gambar selanjutnya sampel ketika sudah ditambahkan amilum 1 mili. Sampel tersebut berubah warna menjadi biru. Kemudian titrasi ini dilanjutkan sampai warna biru tepat menghilang dan dicatat volume titrasinya. Bisa dilihat pada gambar. Sebelumnya, setelah diberi amilum, larutan ini berwarna biru. Lama-kelamaan menjadi biru agak putih, dan terakhir biru tepat menghilang atau berwarna putih jernih. Setelah mencatat volume dari titrasinya, kemudian dihitung nilai BOD-nya. Sedangkan untuk sampel dengan kode 2A, 2B, dan 2BL ini dimasukkan ke dalam inkubator dan didiamkan selama 5 hari. Dan selama 5 hari, setelah 5 hari, kemudian ketiga botol BOD yang berisi sampel dan blanko ini diberlakukan sama seperti cara kerja dari nomor 3 sampai dengan nomor 6. Hasil analisa BOD pada air sumur yang didapatkan yaitu nilai BOD yang didapatkan tinggi. Berarti air sumur tersebut positif tercemar. Nilai BOD yang tinggi ini menandakan minimnya oksigen terlarut yang terdapat di air sumur tersebut. Dan kondisi ini akan berdampak terhadap kematian organisme di perairan. Sehingga dengan begitu nilai BOD yang tinggi ini menunjukkan kualitas air yang buruk. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis air tercemar. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.